Bagus. Yang ditandatangani ini. Loh, peserta di depan. Pak Suaidi. Pak Suaidi di depan. Di depan. Ini peserta di depan. Peserta di depan. Penonton belakang. Ini Pak Suaidi. Apa audiennya? Bukan semua. Waktu mundur. Janjian kali ya. Tak bisa sepuh Pak sih maju. Ambil ya. Ambil. Ini udah ada ya. Siap. 30 aja. Oh iya, guys. Makasih loh. Tinggal menikmati udah. Biasanya kalau hitam-hitam itu kabur tipis. Kabur ya. Kabur Pak. Di kampus ini. Untuk Pak Mas berapa? Sambil jalan aja biar ini. Ya, Jadi sambil kita mulai sambil nunggu masuk dengan terlalu mepet. Betul. Jangan-jangan itu gimana? Kita sudah lewat 26 menit ya. Kita mulai aja ya. Ya, karena harus tuntas jam 17 sebenarnya. Dari dua-duanya lebih jadwal. 1,5 dibagi 2 aja Pak. Iya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Saya hormati atau pendamping kedua walaupun tidak hadir ya, masih dalam perjalanan. Yang saya hormati peserta ujian seminar proposal ya, pada saat ini Saudara Agus Martanto. Kemudian yang saya hormati audien atau mahasiswa yang nantinya akan ikut berkontribusi dalam pembahasan ini, yang nantinya harapannya ada semacam mengkritisi ya, untuk menambah atau mengurangi apa yang menjadi pembahasan nanti atau apa yang ada di naskah seminar proposal ini, sehingga proposal saudara Mas Agus ini menjadi benar-benar berkualitas, bermutu, yang nantinya setelah pembahasan selanjutnya lebih enak, setelah jadi akan menjadi pedoman untuk mahasiswa yang lain. Salawat serta salam kita curahkan kepada mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama dalam
ditujukan kepada audiens atau mahasiswa yang menyenangkan. Karena itu harapannya nanti mahasiswa mendengarkan secara baik apa yang disampaikan saudara Mas Agus Al-Fatwa, sehingga apa yang disampaikan itu bisa memberikan masukan atau memberikan penambahan pengembangan dalam naskah. Dan selanjutnya setelah dikasih kesempatan kepada teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, saya selaku penguji atau pendamping pertama yang akan membahas walaupun tidak secara tuntas, membahas apa yang menjadi tujuan utama dari apa yang ada di judul, kemudian dikaitkan dengan pembahasan karena ini menyangkut dengan metode karya ilmiah yang standar. Walaupun ada yang mengatakan bahwa pedoman metodologi penulisan ada yang bilang tambah ke barat tambah beda mazhabnya, tambah ke barat tambah beda mazhabnya, sehingga apa yang menjadi tolak ukur kita ya sesuai dengan standar yang sudah disepakati pimpinan di sini dan kita ikuti ya. Walaupun itu masih belum final, masih belum artinya ada tarik ulur kalau sisi metodologi sejauh mana pengukuran apa yang menjadi pembahasan dan apa yang ada di lapangan. Nah, oleh karena itu lebih singkatnya dan kita kasih kesempatan kepada saudara Mas Agus Al-Fatwa ya, dalam mempresentasikan naskah seminar proposal ini. Bisa kasih waktu 7 menit ya, 7 menit lalu kita lanjutkan ke diskusi atau tanya jawab serta teman-teman untuk memoreksi naskah seminar proposal saudara Mas Agus ini. Oke, saya kira waktu dan kesempatannya saya lupa kita awali dengan doa dulu ya. Mudah-mudahan perjalanan seminar proposal ini lancar dan menghasilkan yang terbaik. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk mendengarkan presentasi dari saudara Mas Agus. Waktunya 7 menit. Monggo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua yang bisa hadir, terima kasih. Semoga teman-teman bisa menyimak apa yang nanti akan saya sampaikan. Seminar proposal sebagai langkah awal dalam tesis nanti. Baik, untuk mengisi waktu, saya langsung saja. Saya mengenalkan saya Ustaz Alfon. Nah, dalam seminar proposal ini saya mengambil judul integrasi teknologi instruksional dalam pengajaran PAI dan implikasinya terhadap pembentukan mahasiswa. Studi kasus di TGI Al-Mahfud Denpasar. Baik, latar belakang bahwa kemajuan teknologi
teknologi digital mendorong transformasi dalam pembelajaran informasi tenaga Islam. Integrasi teknologi instruksional seperti video Islami dan aplikasi digital menjadi strategi inovatif dalam menyampaikan nilai keislaman. Namun, tantangan muncul ketika peserta didik juga terpapar konten yang tidak sejalan dengan ajaran moral Islam. TPK Al-Mahfirah dan Pasar sebagai lembaga non formal di wilayah urban memanfaatkan teknologi dalam mengajarkan dalam pengajaran PAI, karakter dan akhlak siswa. Penelitian ini mengkaji bagaimana integrasi teknologi tersebut diterapkan dalam berbagai indikasi terhadap pembentukan terhadap pembentukan transformasi ya dalam konteks pendidikan Islam kontemporer. Baik, rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya dapatkan yaitu bagaimana bentuk integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI. Kemudian bagaimana implementasi teknologi instruksional di TPQ. Terus apa saja faktor yang mendukung dalam penghambat dalam pelaksanaan implementasi teknologi instruksional. Terus bagaimana implikasinya terhadap kebutuhan moral siswa. Terus tujuan penelitian yaitu tujuannya itu mengidentifikasi bentuk integrasi teknologi. Terus yang kedua yaitu analisis implementasi pembelajaran berbasis teknologi. Terus yang ketiga yaitu telaah faktor pendukung dan penghambat. Yang keempat yaitu kajian implikasi terhadap kebutuhan moral siswa. Nah, manfaat daripada penelitian yaitu akan menambah khasanah pembelajaran berbasis teknologi Islam. Bahwa pembelajaran berbasis teknologi dalam pembelajaran instruksional ya, itu masih belum banyak yang meneliti dan belum banyak yang memakai. Penelitian pun juga masih ada beberapa, tapi tidak mengkhususkan pada pendidikan agama Islam. Yang ada kebanyakan adalah umum. Terus yang ketiga yaitu praktis ya. Jadi dengan teknologi akan membuat dalam pembelajaran tersebut akan lebih praktis karena sudah berbasis pada beberapa adalah dengan aplikasi-aplikasi. Terus yang ketiga yaitu panduan integrasi media digital dalam PPG. Terus yang keempat yaitu rekomendasi untuk pembinaan karakter melalui PAI. Nah, kajian teori yaitu kajian teorinya itu yang pertama yaitu teknologi instruksional, yaitu ada penelitian yang sudah dilakukan oleh Hendik dan kawan-kawan ya. Terus yang kedua yaitu konstruktif ya, konstruktivisme, yaitu
saya mengambil teorinya yaitu Vygotsky, terus perkembangan moral itu oleh Wahlberg, terus pendidikan karakter Islam, integrasi media digital dalam pembelajaran PAI, terus akhlak sebagai hasil pembiasaan dan internalisasi nilai. Terus yang terakhir yaitu peran guru dan institusi dalam pendidikan akhlak. Nah, ini metode penelitian, metode penelitian yang saya pergunakan yaitu penelitian kualitatif, yaitu studi kasus ya, dan menggunakan pendekatan deskriptif naturalistik ya. Terus lokasinya yaitu di PPI Al-Maghfirah. Terus yang berikutnya yaitu menggunakan naratif deskriptif, terus disertai kutipan, wawancara, dan dokumentasi, pemahaman berbasis teori dan literatur. Kesimpulan ya, bahwa integrasi teknologi institusional dalam pembelajaran PAI di TPI Al-Maghfirah dapat merupakan respon adaptif terhadap tantangan era digital tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua, yaitu penggunaan media seperti video Islami, aplikasi interaktif, dan konten visual terbukti meningkatkan minat pemahaman dan partisipasi santri dalam belajar agama secara lebih kontekstual dan menarik. Terus implementasi teknologi tidak hanya sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi juga berdampak pada pembentukan karakter dan moral siswa, seperti kejujuran disiplin, tanggung jawab, dan semangat ibadah. Faktor pendukung keberhasilan federasi meliputi komitmen guru, ketersediaan perangkat teknologi, serta pendukung PPP yang terbuka terhadap inovasi. Sementara tantangan utama adalah keterbatasan SDM dan fasilitas digital. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pembelajaran agama berbasis teknologi di lembaga pendidikan Islam non formal, khususnya dalam bentuk moral generasi muda yang religius dan adaptif terhadap perubahan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang mau disampaikan, saya kembalikan ke Dr. Sudah. Oke, terima kasih Mas Agus ya sudah menjelaskan panjang lebar tentang materi sebuah proposal ini yang terkait dengan judul integrasi teknologi instruksional dalam pengajaran PAI dan implikasinya terhadap pembentukan moral siswa sebagai kasus di TPI Al-Maghfirah. Nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa di tahap pertama memang saya serahkan kepada audit sama mahasiswa barangkali mau memberikan masukan, memberikan kontribusi atau mau menambah ini kurang apa, ini kurang itu ya, tentang apa yang dijelaskan dan dipaparkan oleh saudara Mas Agus. Monggo dipersilakan untuk dari Pak Haji Katmani atau Pak Haji Suwaidi mulai emang ya, monggo. Ini kayaknya jadi ini ya, banyak yang mau nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Agus. Siapa namanya? Ada Richard Pak. Hah? Ada Richard. Oh, Richard. Iya. Ya, itu cukup luar biasa Pak ya Pak ya. Dari teknologi yang dibahas. Terlihat menggunakan teknologi dari Pak Haji Agus Irawan ya. Jadi memang Boleh jawab ya? Itu saja. Mungkin gini Pak, sedikit pertanyaan nih Pak. Mengingat ini kan memang sudah 5.0 ya Pak ya. Jadi memang di mana-mana memang sudah digital ya Pak ya. Artinya memang
memang digital ini sudah bukan lagi fenomena, tapi memang sudah sudah marak lah seperti itu. Bukan lagi hal yang mahal, artinya ini sudah terjadi di mana-mana. Nah, pertanyaan saya sebenarnya Pak, kira-kira apa sih yang membedakan penelitian Bapak yang lain yang membahas hal yang serupa seperti itu? Karena kalau yang hanya membahas, kalaupun hanya mendeskripsikan teknologi internasional dan pengadaan teknologi, saya rasa ini sudah dilakukan ya. Menurut saya mungkin guru-guru di luar sana juga sudah seperti memberikan video-video dari beberapa channel YouTube yang gunanya untuk belajar dan lain sebagainya. Jadi saya ingin tanyakan apa sih yang kira-kira membedakan nih dari yang Bapak teliti dengan penelitian yang sebelumnya mungkin. Itu mungkin Pak Agus. Terima kasih. Kita mulai langsung ke pertanyaan kedua. Terkait dengan integrasi nih, berarti kan memasukkan bahasanya dalam pengajaran baik dan implikasinya terhadap pembelajaran. Nah, di sini saya tanya adalah bagaimana ini kan pakai kualitatif, cara jenengan untuk menilai bahwa integrasi teknologi itu dan implikasi terhadap pembentukan moral ini, cara jenengan menilai seperti apa? Kok bisa nanti bisa menentukan moralnya oke, moralnya kurang dan lain sebagainya. Sudah. Ada lagi? Jika sekali pertanyaan langsung ditanggapi sama saya. Oh, yang depan nggak boleh tanya. Ya, monggo. Dua pertanyaan aja ini sebagai apa namanya perbandingan aja, karena memang dari teman-teman ingin tahu apa yang diteliti Mas Agus ini, karena sudah banyak yang meneliti sebelumnya. Katanya Mas Richard itu apa sih bedanya sama peneliti yang sebelumnya? Oh, mau diangkat lagi ini ya? Apa nggak basi masalah ini, mungkin begitu. Kemudian yang kedua itu cara untuk menilai integrasi ya, pembentukan nilai, caranya seperti apa? Ya monggo Mas Agus silakan dijawab, karena ini ujian yang melatih untuk menjadi yang berkualitas. Baru tahap pertama ini yang proposal harus agak serem-serem dikit. Baik, terima kasih Mas Richard atas pertanyaannya. Kasih minum, jaga tangan. Jadi di situ sudah di latar belakang saya sudah apa sih ininya? Kenapa saya bisa mengambil tentang teknologi? Bahwa dalam penggunaan integrasi teknologi ini dalam pendidikan yang khususnya dalam pengajaran pendidikan agama Islam itu masih belum banyak, Mas. Ya, jadi kebanyakan yang diteliti untuk saat ini itu yang rata-rata ini hanya berkaitan bukan tentang pendidikan agama Islam, tetapi hanya penelitian dalam bentuk yang ini adalah di sosial, terus di pendidikan itu yang banyak. Jadi di situ saya sudah dapat beberapa penelitian yang terdahulu itu masih ada, masih ini untuk yang membahas penelitian tentang integrasi teknologi yang membahas atau meneliti tentang diintegrasikan dalam pendidikan agama Islam, khususnya di non formal. Ya. Kalau di formal mungkin iya, tapi untuk di formal, untuk di non formal itu masih sedikit. Jadi perbedaannya tentunya sangat banyak nanti bedanya.
dan bahkan di TPG Al-Mafiro itu ini adalah terobosan awal gitu. Karena kemarin-kemarin itu dalam pembelajaran yang masih digunakan secara bisa dibilang klasikal ya. Itu masih ya yang bisa saya sampaikan. Nah, di dalam penelitian terdahulu itu rata-rata itu yang dibahas itu adalah masalah sosial, moral, tapi itu dalam kapasitas umum, tidak berkaitan dengan pendidikan agama. Nah, di sini bedanya adalah saya fokus pada tentang moral pendidikan agama Islam. Terus dari Mas Ahlul ya, bagaimana sih cara menilai penggunaan teknologi yang berkaitan integrasi tentang moral di dalam murid atau siswa. Nah, jadi saya akan membuat atau dalam nanti mendapatkan informan ya. Jadi hasil daripada penelitian itu saya akan menggunakan sampel dari anak-anak tersebut, bagaimana mereka di dalam penggunaan gadget dalam hal ini lewat handphone ya, HP yang di rumah ataupun di dalam pembelajaran atau di dalam waktu mereka kalau bawa alat komunikasi. Nah, itu mereka dipergunakan untuk apa? Ya. Kebanyakan dipergunakan untuk apa? Apakah dipergunakan hanya untuk scroll saja, ya, hanya melihat hal-hal yang viral saja? Nah, disitulah salah satunya bagaimana bisa mendapatkan hasil dari penelitian tersebut tentang pendidikan moral di situ. Karena sangat berpengaruh sekali. Mereka kalau anak-anak tersebut kalau melihat TikTok atau melihat YouTube yang dia kontennya itu konten yang dilihat itu biasanya anak-anak itu kalau dia sudah senang itu ya itu terus. Tahunya ya apa ya? Algoritmanya itu ya dia yang ditonton itu. Nah, itu akan membuat moral daripada anak tersebut. Itu salah satunya. Terus yang kedua itu dalam aplikasi dalam belajar tersebut itu nantinya itu kita akan mempergunakan aplikasi yang ada sekarang ini dalam pendidikan yang disampaikan untuk anak tersebut. Dan anak tersebut itu tanggapannya seperti apa? Tanggapan dalam nonton atau melihat video-video atau pembelajaran yang disampaikan itu. Nah, disitulah nanti, nah tentunya dalam hal moral ya, di dalam aplikasi tersebut. Nah, disitulah nanti kita akan bisa menilai atau bisa masuk anak tersebut penerimaannya dan bisa untuk dipraktekkan di rumah. Kita akan melakukan penelitian tersebut. Nah, hasil daripada pengajaran kita itu, nah itulah nanti akan kita dapatkan hasil bagaimana setelah 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan kita dalam penelitian tersebut mempergunakan sistem pembelajaran ya, menggunakan aplikasi tentang diintegrasikan dengan teknologi tentang pembelajaran moral tersebut bisa masuk apa enggak. Nah, di situ tentunya dalam hal ini sebagai media penelitiannya lebih banyak ke anak-anak. Itu Mas. Ya, tapi yang saya maksud adalah bentuk penilaian jenengan.
ketika jenengan anak-anak di rumah nanti banyak scrollnya atau apanya, nah jenengan cara menilai dia itu banyak scroll enggaknya itu loh, bentuk penilaiannya seperti apa dari Ya jenengan? di situ dilakukan apa itu? Entah bentuk kuesioner atau Kuesioner, wawancara. yang pasti ya. Kuesioner. Soalnya tadi nggak disebutkan kan. Ya, ya. Terus dan jenengan juga tidak menyebutkan untuk TPQ itu rentan usia berapa sampai berapa. Karena kan gini, enggak TPQ itu kan umum ya, ada yang dari 4 tahun sampai berapa gitu loh. Di situ tadi jenengan tidak menyebutkan berapa tahunnya. Jadi ada kategori-kategori tertentu yang jenengan nilai mulai dari usia berapa sampai berapa. Jadi untuk usia di dalam TPQ tersebut itu adalah mulai dari 3 tahunan lah ya. Ya, jadi mulai 3 tahunan sampai itu sampai jilid 5 ya, jadi 5 itu ya 10 tahun 11 tahun. Nah disitulah nanti bisa dikategorikan gitu. Jadi untuk anak-anak usia sekian dan anak-anak usia sekian itu dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan kita buat biar bisa mendapatkan input daripada tentang moral tersebut berbentuk kuesioner. Tentunya Berarti jenengan membuat kuesioner bermacam-macam ya. Ya. Cuma di situ belum disebutkan gitu. Untuk kategori usia sekian apa kuesionernya gitu. Sudah. Pak, izin menanggapi boleh? Ya, silakan. Sedikit aja ya. Sedikit, baik. Ini menanggapi aja Pak Agus ya. Jadi kalau tadi yang dijelaskan oleh Pak Agus bagus sebenarnya, cuman ini kan menggunakan integrasi teknologi institusional, berarti kan ada media ya sebagai pendeliver, ya kan ya, apa sih yang ingin ditunjuk oleh si pengajar ini, betul ya Pak Agus ya. Nah, karena ada tujuannya, yakni pembentukan moral. Menurut saya pribadi, kalau hanya menggunakan teknologi institusional ini masih cukup general. Artinya kita masih secara spesifik kita tuh bisa memilih media-media mana saja sih yang bisa mendeliver agar pembentukan mahasiswa ini tercapai, seperti itu menurut saya pribadi. Jadi mungkin kalau mungkin lebih dispesifikan apa aja sih video-video yang akan membantu dalam proses pembentukan mahasiswa di TPK Makfiroh ini mungkin akan lebih baik. Artinya seorang tenaga pendidik ketika sudah menyusun rencana pembelajaran, mereka sudah tahu nih media ini akan kita gunakan secara bersama untuk tujuan pembentukan mahasiswa. Karena kalau seperti ini menurut saya pribadi, berarti guru tidak punya acuan media mana saja yang akan digunakan untuk mendeliver moral itu sendiri. Seperti itu. Sedangkan kita punya banyak nih, punya banyak media-media yang mencontohkan lah gimana cara pembelajaran dan lain sebagainya, dan itu banyak. Kalau kita ambil contoh singkatnya saja, NU punya kanal YouTube, Muhammadiyah juga punya kanal YouTube. Mereka berdua memiliki cara pembelajarannya masing-masing dalam pembentukan moral. Tentu kan pasti berbeda nih. Nah, ini yang mana yang mau digunakan dalam pembentukan moral siswa? Karena kan sudah ada tujuannya nih. Sedangkan secara integrasi teknologi profesional, ini menurut saya masih cukup general banget, benar-benar mencakup semuanya. Tidak ada media yang bisa dijadikan acuan untuk ketujuan untuk mahasiswa ini. Seperti itu mungkin Pak Agus, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi untuk apa itu instruksional itu memang bisa diartikan memang untuk secara general ya. Tapi kan juga karena di Tipikal Makfiroh itu kan tidak dikhususkan ya. Ini tidak khusus untuk NU, itu jadi siapa saja boleh. Jadi memang secara spesifik di dalam pengajaran tersebut, dalam pembelajaran itu menggunakan kurikulum yang dua, ya, di mana yang dua tersebut itu ya bisa dibilang sih itu masih berafiliasi di NU gitu, bisa diambil di NU dan di Salaf gitu. Itu sih. Yang jadi secara prakteknya sih seperti itu, tapi kalau secara apa itu untuk judul saya kan tidak mungkin saya akan dispesifikan
Sudah. Pendampingnya siapa yang punya masalah di sini? Belum ada ya? Belum ada semua, Pak. Pak Jika, Saya yang dampingi, Pak. Oh gitu ya? Memang kalau lihat dari karyanya, ya, karya yang bagus ini langsung saya. Ini sama kayak tadi malam Mas Rahmat. Jadi mungkin cukup berani apa sangat berani atau bukan di majunya. Berani sekali ya. Maju dengan bentuk proposal yang menurut saya masih banyak perubahan. Karena memang dalam mencantumkan proposal itu pasti merujuk kepada karya ini. Mungkin yang saya perlu tanyakan ke Mas Agus itu tahu nggak bedanya antara penelitian kualitatif sama kuantitatif? Ini harus tahu dulu. Karena kita mau meneliti apa yang menjadi pembahasan di sini harus ada pemisahan antara ini bentuknya kuali apa kuanti. Biar jelas dulu bagaimana penjelasannya terkait ini. Ya, di dalam apa itu penelitian ya, dalam penelitian yang metode penelitian yang saya pakai ya, yang saya gunakan ini adalah menggunakan kualitatif. Jadi menurut saya, sepengetahuan saya ya, untuk penelitian kualitatif itu adalah bahwa kita dalam penelitian tersebut itu kita mencari datanya menggunakan medianya adalah wawancara. Terus juga menggunakan kuesioner. Tapi kalau kualitatif itu lebih banyak menggunakan data angka. Jadi gini, biar langsung saya ini biar untuk semuanya ini. Jadi biar paham bahwa tujuan metodologi kualitatif sama kuantitatif itu yang pertama memahami makna kalau kualitatif. Jadi bukan mengukur, kalau mengukur itu kuantitatif. Sehingga muncul nanti di beberapa pembahasan selanjutnya seperti rumusan masalah itu jelas. Jadi apa yang menjadi fenomena dalam pertanyaan kuanti sama kuali itu jelas. Seperti tadi malam yang dibahas, kalau kuanti masa mau menanyakan bagaimana, padahal yang ditanya itu cara mengukur masalah yang terjadi, kok masih ditanya bagaimana? Harusnya apakah atau seberapa? Gitu. Jadi dalam pengukuran ini ya memang banyak hal pertanyaan. Kalau kuanti itu ya mungkin seberapa banyak cukup ngaruh ya. Karena berbicara statistik di situ. Kemudian kalau kualitatif ya, itu caranya pendekatannya itu melalui bukti. Jadi dari data dulu ke teori. Nah sekarang karena ini kualitatif, saya tanya sekarang Mas Agus, data yang diambil diangkat itu apa? Kasusnya itu apa? Coba apa poin-poinnya biar paham. Jadi data yang nanti saya akan ambil itu adalah data daripada sistem pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran praktek pembelajaran ini untuk mengintegrasikan ini. Jadi yang tadinya menggunakan klasikal ini ditambah dengan menggunakan teknologi. Dan disitulah nanti akan muncul perbedaannya. Kaitannya dengan integrasi ini, integrasi teknologi. Nah, kaitannya dengan integrasi teknologi ini apa itu yang tadinya klasikal itu kan kita mengintegrasikan yang tadinya secara manual bisa ada di
menggunakan beberapa teknologi yang tidak akan dipakai untuk pembelajaran. Oke, anggaplah saya Mas Agus ini sudah paham sama. Nah, karena ini kualitatif, dari data ditarik ke teori. Begitu sebaliknya kalau kuanti itu teori dulu muncul baru data. Nah, saya lihat di ininya di seminar di naskahnya itu teorinya terlalu banyak. Semuanya sampai berapa teori. Semakin banyak teori, semakin banyak nanti pembahasan. Maka saya selalu disampaikan oleh pembimbing saya di disertasi itu, sebaiknya paling banyak itu pisau analisis terhadap data yang ada, yang diangkat itu, biar sangat tajam pisau analisisnya. Jangan merobek ke teori yang nggak jelas diangkat. Paling tidak teorinya satu atau dua, dan teori itu yang akan membahas semuanya sehingga hasilnya jelas. Tapi kalau teorinya sampai 5 sampai ini, waduh, itu bisa setebal di sini nanti kitab Al-Munawwir mungkin pembahasannya itu. Jadi itu harus diperhatikan ya. Jadi pisau analisisnya adalah teori. Teori akan membahas fakta yang ada di lapangan. Itu harus fokus. Jangan terlalu banyak teori. Sehingga teori itu yang akan berkembang dengan sendirinya nanti dalam pembahasan. Kalau coba saya nggak baca semuanya sih, tapi kayaknya itu ada 5 beberapa itu pisau analisisnya, teorinya. Jadi itu harus dikurangi ya, teorinya. Yang mendekati aja. Ini menurut siapa? Nah, itu ya, itu dari pendekatan. Ini saya menjelaskan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian hasil dari yang dicari, hasilnya ini nanti setelah ini, hasilnya itu kalau kualitatif memahami pendalaman pembahasan. Makanya saya bilang, kenapa kalau kuanti itu umurnya banyak yang mengatakan penelitiannya ya paling 10 tahun sudah berubah karena zaman terus berubah. Karena bermain data. Sekarang dulu masih memakai konvensional dalam mengajar guru sama siswa. Tapi sekarang baru beberapa tahun yang lalu baru Rianto sama COVID sudah banyak inovasi. Guru pakai online, pakai aplikasi, pakai macam-macam. Itu sudah datanya pasti berubah. Nah, pengukuran data dalam kuanti itu umurnya pendek, sehingga dalam kuanti itu hasil yang ini itu hanya angka statistik ya, hubungan antara variabel dan signifikansi antara pengukuran itu ya. Nah, hasilnya ini apakah ada, apakah tidak, itu aja. Kalau kuanti apakah ada pengaruh atau tidak. Kalau ada ya, hasilnya, kalau enggak. Tapi kalau kuali ini pendalaman pemahaman, makanya harus benar-benar jelas teori dan apa yang menjadi objek yang diangkat itu harus jelas. Oke, kalau saya dibahas semua, nanti kita bahas masalah tulisan tadi. Tulisan ini ya, karena ini memang kalau deduktif ya, kalau penelitian ya, kalau kuantitatif ini dari teori dari teori ke data. Jadi ini ada hubungannya dengan latar belakang. Jadi latar belakang kayaknya banyak banget di halaman yang berhalaman. 5 halaman. Nanti baca latar belakang itu tentang lembar pertama sampai ke lembar ke-3 itu gila. Jadi yang pertama isi latar belakang itu memang sumber hukum. Kalau agama kita ada basicnya adalah agama Islam, orang di agama Islam maka harus ada ya dasar Al-Qur'annya. Saya kira sudah pas.
Kalau ada dasar hukum positifnya, itu boleh digantungkan atau perpu atau karena itu sebagai landasan juga. Kemudian di paragraf selanjutnya itu lalu menghubungkan dengan mengkerucut ya terus ke data dari teori dari Al-Quran, dari undang-undang, terus kemudian dari teorinya siapa, lalu mengkerucut ke fakta yang terjadi diangkat di hampir penuntutan. Nah ini saya belum baca sih apa tidak ada benar apa enggak ini. Nah coba diperbaiki lagi, diperingkas lagi ini Mas Agus. Kayaknya kalau saya baca, tidak usah baca, saya sudah lihat dari paragrafnya sudah apa ya, agak lambat, kurang mengikuti. Yang terjadi di TPP yang diangkat di apa ya, di kasus di TPP ini hanya satu ini ada, satu paragraf terakhir ya. Nah, harusnya ini Pak, karena kasus itu tidak cukup di apa ya, dijelaskan hanya satu paragraf. Ini kasusnya apa, datanya apa, harusnya ini yang lebih. Ya paling tidak lah tiga paragraf. Kalau hanya teori-teori gampang nggak terlalu mengena, buang aja, nggak ini itu membuang cinta. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah tidak seperti ini. Rumusan masalah ini nggak usah terlalu banyak narasi, yang penting poinnya 1, 2, 3. Ini nggak ada angkanya apa yang dipertajam itu masalahnya nggak ada. Berupa narasi semua ini. Jadi rumusan masalah diubah sampai berapa halaman? 3 halaman rumusan masalah. Ya. Rumusan masalah cukup poinnya aja. Dari latar belakang di atas maka muncul suatu masalah, rumusan masalah seperti di bawah ini. Ya dinarasikan yang bagus ya. Tapi ada poin-poinnya. Karena itu tahapan itu nanti. Yang pertama, poin pertama mungkin tinjauan secara teori. Yang kedua mungkin tinjauan di lapangan. Yang ketiga solusinya seperti apa? Jadi ada tiga item dalam rumusan masalah, menjelaskan teorinya, lalu di lapangan, lalu hasil. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian juga sebenarnya harus sinkron ya. Apa yang menjadi rumusan masalah itu menjadi tujuan. Sehingga kalau rumusan masalah 1, tujuannya juga 1. Kalau rumusan masalahnya 3, maka tujuannya 3. Gitu ya. Itu nggak boleh tidak, karena masa rumusan masalahnya 3, tujuannya bisa 5, itu mana-mana. Jadi harus konsistensi penulisan itu memang harus ada di karya itu. Lanjut ke ini rumusan masalah, kemudian tujuan sama manfaat. Nah, manfaat ini baru bisa banyak, bisa agak lebih banyak karena itu ada manfaat secara praktis, ada manfaat teoritis. Secara praktis mungkin ke siswa, ke guru, ke sekolah, ke peneliti, ke akademisi, itu macam-macam ya. Secara teoritis mungkin nambah literasi, tambah ini ke peneliti juga. Harus dipertajam gitu. Nggak usah banyak narasi seperti ini, cukup namanya yang pada satu. Jadi biar tambah ringan malah, timbang mikirin ini ya. Manfaat praktis. Sebenarnya setelah manfaat praktis apa ini? Batasan penelitian. Kemudian lanjut ke kajian teori. Kajian teori ini menyangkut kerangka konsep penelitian terdahulu.
kerangka konsep itu berupa bagan, bukan penjelasan, namanya kerangka. Jadi alur ceritanya Mas Agus membahas masalah ini sampai ke hasil itu dijelaskan berupa dari apa pertama mungkin activity terjadi apa dari apa namanya observasi pertama, lalu kemudian ada panah, ada temuan apa, lalu ada panah, solusinya apa, lalu terus berangkai, namanya kerangka kan gitu ya. Ya. Oh di belakang ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini menyangkut pertanyaan tadi. Jadi apakah sama dengan penelitian yang lama ya? Penelitian terdahulu ini hanya sebagai pembantu. Jadi biar tidak sama dengan penelitian yang sudah kita memberi informasi di sini kira-kira yang dulu itu meneliti apa. Sekarang yang diteliti Mas Agus di apanya itu kan hanya membedakan antara penelitian terdahulu yang dulu sama yang sekarang. Kerangka konsep juga sebab ya ini dah kerangka konsep. Saya kurang ini yang jelas harus diperjelas ininya Mas Agus ya, tulisannya. Kemudian variabel bab 3 metode penelitian itu yang nanti lah mungkin kayak Nasrul biar ini ada bahan untuk ini nanti dilanjut sama itu ya. Dan terakhir saya ini biar agak singkat dan waktunya ini sebenarnya sudah berdua ya. Penulisan harus dalam cara penulisan dalam menaruh numerik ya, nomor ini harus sesuai ini ya. Bab itu di atas bab 3, kemudian baru teori apa di atas, bukan di samping. Nah ini baru agak benar lah, ya benar, ini yang benar. Tapi bab keduanya itu ada di sini, bab ketiganya ada di sini juga. Nah ini harus latar belakang lurus. Jadi ini jangan nyamperin kayak gini. Nomornya harus samping gini, lalu lurus dengan awal huruf yang ada di numerik itu. Nah itu harus diperbaiki lagi Mas Agusnya. Jadi itu saran saya, mungkin nanti akan ditambahi oleh pembimbing karena ini baru pertama proposal yang akan menjadi tolak ukur untuk meneliti atau melanjutkan pembahasan selanjutnya dari pembahasan ini. Sebenarnya banyak kalau mau dibedah banyak. Ini tentang moral, cara pengukuran moral itu seperti apa? Itu nggak pernah gitu. Karena titik kritisnya sebenarnya ini di mana? Baca lagi nanti ini pengukuran moral. Kalau pembimbing saya nggak apa-apa, nanti saya Oke, saya kira itu yang jelas penulisan diperbaiki, teori apa yang saya catat tadi itu disederhanakan lagi biar ringkas padat sesuai dengan proposal yang beliau. Saya kira itu Mansur, Masrul. Untuk selanjutnya monggo dengan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak mengikuti dari awal paparan dari Pak. Saya cukup membaca judul. Pak dengan tulisannya apa? Judul proposal itu apa? 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 Judulnya? Apa itu? Jadi gugup. Enggak. Biasa pertanyaan pertama itu nanti, sebenarnya nanti bukan sekarang. Makanya dilatih siapa aja dilatih. Kan saya dampingi misalkan. Oke. Dibaca. Jadi spontan gitu, pertanyaan di awal apa judulnya maka padahal pengujinya itu sudah membaca, cuma ngekasihnya aja. Apal enggak dengan judul itu? Sudah hafal ya?
Ya, apa? Tadi sudah dibahas di rumusan. Kayaknya saya lihat tadi sudah ada 3 rumusan itu. Ada 3, melihat judulnya sudah kelihatan 3 di rumusannya. Ya, nanti variabelnya ya 2 atau 3 X maupun Y-nya. Kemudian tadi sudah disampaikan tentang moral. Saya yakin judul ini nanti masih bisa berubah kan? Masih bisa berubah. Nggak tahu kalau Pak Agus mau mempertahankan yang harus ini, harus bisa ini, nanti harus ada alasannya. Apalagi berbicara tentang implikasi. Apa implikasi itu? Enggak bahasanya efek iya itu bisa pengaruh juga ya, mempengaruhi ya, mempengaruhi. pengaruh. Jadi antara apa namanya teknologi pengaruhnya terhadap moral, makanya tadi kan betul uang apa uang kualitatif, tapi melihat kan kualitatif dan banyak diskusi di sini. Nanti justru malah kalau sudah berbentuk tesis malah dibuang itu diskusi, nggak ada. Jadi rumusan itu ya satu harus disampaikan 1, 2, 3 secara urutan. Nanti itu baru pembahasannya nanti di berikutnya. Bahkan di sini kajian teorinya memang nggak belum lumayan untuk persiapan. Ya nggak apa-apa sekarang memang body note, nanti rencananya apa footnote atau body note. Tahu ya bedanya footnote sama body note. Dan kalau bisa saya sebagai pendamping nanti itu nggak tahu kalau merubah ini bisa cepat enggak, sudah agak berbentuk. Jadi kalau menggunakan citasi juga langsung ada, nanti ada tulisan yang miring-miring judulnya, nama dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dari proposal itu sudah bisa dilakukan. Kalau masih gini ini ya bahasanya kan masih jauh. Jadi kalau melihat tebelnya itu sudah luar biasa ini. Ini berapa itu? Pada 15 halaman itu bisa judul proposal itu. Proposal itu. Proposal. Enggak tahu di sini pedoman sudah baca belum? Minimal 50 Pak kemarin itu. Wow, pedomannya sudah ada ya? Saya coba belum baca. Ya, untuk memudahkan nanti ketika tesis pastinya itu maksudnya sebenarnya. Dan tulisannya tadi sudah dikoreksi semuanya. Ya namanya proposal, tapi ya sebaiknya memang dari awal itu sudah citasinya langsung, nanti tinggal meneruskan ya, tinggal meneruskan. Dan tulisannya tadi sudah disampaikan mengenai isi, tadi kan mengenai judul. Moral itu bisa berganti dengan karakter, bisa berganti dengan akhlak, karena bahasa istilah moral itu dan bahasa mana? Baratnya kalau karakter nanti ada beda-bedanya, karakter apa, moral apa. Nah itu di kajian teori nanti dibahas. Sedangkan di kita itu istilah itu apa? Karakter, moral, apa ya akhlak itu. Nah, nanti apa bedanya akhlak dengan moral? Apa bedanya dengan karakter? Ya kalau mungkin kita memakai bahasa kita bukan moral, ya berarti akhlak itu lah. Nanti akhlak itu ada adab lagi. Apa bedanya akhlak dengan adab? Nah, nanti ada pembahasannya. Karena di sini pengaruh antara teknologi dan moral. Nah, tadi ukurnya itu ya sampai mengikuti siapa? Ukurannya ada gitu. Saya kira itu nanti di judul mungkin bisa jadi ini bisa berubah, tapi kayaknya seperti kasusnya di DPT Al-Maghfirah. Memang sekarang sudah menggunakan digitalisasi. Nah, belum sepenuhnya Pak. Jadi
Makanya dari itu saya masuk ke sana untuk menggunakan apa itu memasukkan teknologi ini karena di sana masih banyak klasikal. Artinya kita membuat judulnya karena mikro anak-anak itu pada bawah HP kan itu idenya. Karena judulnya teknologi. Meskipun ternyata itu tidak zoom umpamanya. Tidak zoom ya. Banyak ke model belajar. Kalau klasikal nanti jangan antara membedakan antara klasikal dengan teknologi. Teknologi itu juga dibangun secara klasikal juga. Mungkin maksudnya konvensional, antara konvensional dengan teknologi Tradisional. ya konvensional tradisional sama. Ya nanti anak-anak itu ya secara apa kan studi kasusnya di sana itu sudah dihubungi ya sudah berarti sudah bisa nggak tahu berapa kali atau memang di sana. Iya, saya sering di sana. Gampang itu juga salah kalau memang pasnya di TPK ini malah jarang sebenarnya cuma kan sudah ada penelitian terdahulu itu Ada. Jadi itu rata-rata sih untuk penelitian terdahulu itu masih tidak di pendidikan non formal, kebanyakan di formal. Dan membahasnya tidak banyak dalam membahas tentang pendidikan agama Islam, tapi banyak di sosial, banyak di apa itu tentang kejadian-kejadian yang umum. ya terus memang pengajarannya pakai teknologi video visual atau Iya, untuk saat ini diintegrasikan. maksudnya kalau TPK-nya memang benar-benar menggunakan itu memang tertarik di TPK. Alamatnya di mana? Di Kusari. Kesehatan. Saya kira itu. Wah. Udah ya? Sudah. Baik, terima kasih atas masukannya, atas hal-hal yang sudah disampaikan tentang apa yang saya presentasikan. Tentunya seminar proposal yang saya sampaikan ini masih banyak sekali kekurangannya, masih banyak sekali hal yang perlu diperbaiki. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fawait dan Masrur. Terima kasih Pak. Nanti saya akan perbaiki sebaik-baiknya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua atas masukan dan laporannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih karena saya yang maju dari awal. Saya lanjutkan dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin telah selesai satu peserta. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa tambah baik lagi. Ini sangat luar biasa ya, Mas Agus. Nekat dan pemberani. Terima kasih semangatnya. Kalau tidak begitu tidak selesai. Kalau nggak begitu nggak selesai. Oke, dari saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya Mas Suwaidi. Malah semangat Pak. Bagi ngantuknya nggak pakai sabar. Yang kunci Prof beliau. Ustaz Suwaidi, sebelum mulai ada tanda tangan yang harus dilengkapi. Ini korbannya.
sebenarnya aku acuan tuh aku sebenarnya tapi ini ya acuan